Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi alaihi wa salamuhu wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakal syukr. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Kembali kita memuja dan memujinya di pagi hari yang cerah ini, di pagi hari yang segar. Allah masih mengizinkan kita untuk menghirup udara segar. Allah masih mensihatkan badan kita. Allah masih mensihatkan penglihatan, pendengaran, penciuman kita. Allah masih mengizinkan kita untuk mengayunkan tangan dan melangkahkan kaki bersama-sama menuju ke rumahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi hambanya al-muttaqin, al-mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing hati kita di atas hidayah dan petunjuknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan pendirian kita di atas iman dan tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menutup ajal dan umur kita di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan hadirat kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari demi hari terus berjalan, pekan demi pekan terus berganti. Pekan lalu di hari yang sama kita berada di tempat ini. Dan sekarang kita sama-sama kembali berada di tempat ini. Begitu terus. 7 hari lewat. 7 hari jatah kita di dunia ini habis. 7 hari itu banyak.
7 hari itu banyak. Andai kata 7 hari itu kita benar-benar bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kita. Dan kita nggak tahu apakah masih bisa sampai pada 7 hari berikutnya. Apakah masih bisa ketemu di sini pada Sabtu yang akan datang. Karena ajal senantiasa mengintai kita masing-masing. Malaikat maut senantiasa berada di sisi kita masing-masing. Kapan waktunya kita kembali kepada Allah, maka tidak ada yang mampu untuk menunda barang sedetik pun. Dan itulah kematian, adalah sebuah misteri yang tidak akan ada yang bisa menyingkapnya dan mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita terus bertambah, umur kita terus berkurang. Sementara amalan-amalan kita sedikit. Barangkali dosa-dosa kita malah bertambah, wal'iyadzubillah. Maka tidak salah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita terus beristighfar. Karena manusia tidak pernah luput daripada dosa. Allah berfirman dalam hadis Al-Qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku," kata Allah, "innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Sesungguhnya kalian senantiasa berbuat salah, senantiasa bermaksiat, senantiasa lupa, senantiasa lalai, siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Namun demikian, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'ah. Dan saya akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni. Maka senantiasalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada solusi daripada setiap musibah dan masalah kecuali daripada istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci ketenangan ada pada istighfar. Seberat apapun masalah seseorang, ketika dibarengi dengan istighfar, maka akan terasa ringan. Sebesar apapun cobaan yang diterima oleh seseorang, jika dibarengi dengan istighfar, maka akan menjadi kecil. Maka tidak heran ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita untuk terus beristighfar. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan mungkin di antara kita nggak ada yang selamat dari berbuat salah setiap harinya. Baik itu kesalahan hati, kesalahan lisan, kesalahan berpikir, kesalahan anggota tubuh kita dari mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kemaluan, kaki, perut, dan lain sebagainya. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghaffar, yang terus menerima taubat dan ampunan seorang hamba. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah sabdanya yang merupakan kabar gembira bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar,
Apa kata Rasulullah SAW? Tuba liman wajada istighfaran kathiran. Tuba liman wajada fi sahifati amalihi istighfaran kathiran. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Beruntunglah bagi seseorang di hari kiamat kelak yang menjumpai di dalam lembaran-lembaran amal-amalnya. Karena kita akan diberi catatan-catatan amal kita. Baik dan buruknya, semuanya ada catatannya. Maka kata Rasulullah, beruntunglah bagi mereka yang mendapati catatan-catatan amalnya banyak istighfar. Dibuka lembaran pertama, istighfar isinya. Buka lembaran kedua, istighfar isinya. Dan begitu seterusnya. Maka kata Rasulullah, beruntunglah bagi mereka yang mendapati catatan-catatan amalnya di akhirat kelak, istighfar yang banyak. Jadi istighfar itu adalah salah satu kunci keberuntungan kita di dunia dan di akhirat. Kunci ketenangan, kunci keselamatan. Mau selamat, banyak istighfar. Dimanapun, kapanpun, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dalam kesendirian atau bersama orang lain. Hendaknya kita senantiasa melazimkan, mendawamkan hati dan lisan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang mudah diucapkan, ringan diungkapkan, tapi terkadang mungkin dalam sehari semalamnya bisa dihitung istighfar kita. Padahal kalau mau menghitung saja 100 istighfar itu bisa diucapkan barangkali cuma 2-3 menit saja. Maka mungkin 1 menit. Astagfirullah. 1 menit 60 detik. Setiap detiknya bisa kita selesaikan 1 istighfar. Astagfirullah. Bahkan lebih daripada 100 barangkali. Cuma itulah kadang kita memang lalai. Dan kata para ulama, ra'sudz dzunubi al-ghaflatu. Pangkal daripada dosa adalah lalai. Pangkal daripada dosa adalah lalai. Lalai berzikir. Padahal waktu kita banyak sekali. 24 jam. 1 menit ada 60 detik. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ada 60 detik. Hitung berapa kali seharusnya kalau bisa mau istighfar itu. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Kita bisa istighfar. Namun itulah. Manusia senantiasa lalai. Padahal siapa yang mau memanfaatkan waktunya seperti pagi hari ini. Sejenak saja kita duduk setelah salat mungkin. Baca zikir pagi sebentar. Bisa kita selesaikan. Tapi itulah. Kadang kita lalai, kadang kita lupa. Nanti setelah kajian baru saya zikir. Setelah kajian ngobrol. Nanti setelah ngobrol saya baru zikir. Setelah ngobrol lupa bekerja, aktivitas dan lain sebagainya. Akhirnya sampai lagi masuk waktu zuhur. Belum juga baca zikir-zikir pagi. Sore juga demikian. Habis sholat asar nantilah zikirnya. Menjelang maghrib sajalah. Nantilah zikirnya setelah maghrib. Nantilah setelah isya. Setelah isya ketemu teman, ngobrol, aktivitas kerja lainnya.
Sampai mau tidur kembali, ternyata lupa untuk berzikir untuk petang harinya. Inilah kita lupa, lalai. Maka kata para ulama, lalai adalah pangkal daripada dosa. Lalai. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang al-ghafilin. Al-ghafilin, apa artinya al-ghafilin? Orang-orang yang lalai. Lalai beristighfar, lalai berzikir, lalai berdoa, lalai belajar, lalai menuntut ilmu, lalai beribadah, lalai dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan daripada kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang lubsul halaqati wal khayti li raf'il bala'i aw daf'ihi. Adalah menggunakan al-halaqah dan al-khayt li raf'il bala'i aw daf'ihi, untuk mencegah bala atau mengangkat bala, atau dalam istilah lain tolak bala. Apa itu al-halaqah? Al-halaqatu tuqun minan nuhas. Kana al-musyrikuna yaj'alunaha fi 'ududihim yaz'amuna annaha tahfazuhum min al-'ain wal jinn wa nahwi dhalik. Hampir mirip pembahasannya tentang at-tamaim atau jimat. Tapi kalau jimat ini secara umum. Bentuk apapun dia, ketika diyakini dapat mencegah daripada mudarat atau mendatangkan manfaat, apapun bentuknya benda tersebut, maka itu bisa masuk dalam kategori jimat at-tamaim. Jadi jimat ini lebih luas maknanya. Akan tapi lubsul halaqah di sini dirincikan. Memakai al-halaqah. Al-halaqah itu artinya benda yang terbuat dari kuningan. Di mana orang-orang musyrikun terdahulu biasa memakai benda tersebut dengan anggapan bisa menjaga mereka. Kemudian al-khayt benang. Ini sudah kita bahas kemarin. Benang yang biasa dipakai di tangan-tangan, dijadikan sebagai gelang, dipakai di leher, dijadikan sebagai kalung, dengan anggapan dan keyakinan annahu yadfa'u anhumul humma, supaya bisa mencegah dari al-huma. Al-huma ini artinya demam atau semisalnya, mencegah demam, mencegah apa misalnya, supaya tidak kerasukan dan lain sebagainya. Apa hukumnya memakai benda-benda seperti ini? Kata para ulama, hiya minasyirkil akbar idza i'taqada annaha tadfa'ul bala'u bi nafsiha. Akan menjadi syirik besar. Hati-hati. Ketika seseorang memakai benda ini, akan menjadi syirik besar. Pelakunya akan diancam kekal di dalam api neraka wal iyadzu billah. Ketika memakai benda-benda ini dibarengi dengan keyakinan annahu tadfa'ul bala'u bi nafsiha, bahwasanya benda inilah yang mencegahnya dari sesuatu yang buruk. Jadi kalau meyakini benda ini langsung menjadi sebagai
penyebab. Meyakini benda tertentu bahwasanya dialah yang mencegah daripada keburukan, benda tersebutlah yang mencegah dan mendatangkan kebaikan, masuk dalam kategori syirik besar. Wa amma idza i'taqada annaha sababun li raf'il bala fa huwa syirkun asghar wal kullu haram. Wal kullu haram. Namun ketika benda-benda ini hanya diyakini sebagai sebab saja, sebagai wasilah saja, dia meyakini bahwasanya Allah yang mendatangkan manfaat, tapi ini adalah sebagai sebab saja. Benang-benang atau dan lain sebagainya, benda-benda yang sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh digunakan, maka ini masuk dalam syirik kecil. Syirik besar kapan? Kapan akan menjadi syirik besar? Ketika meyakini inilah yang mencegah daripada mudarat, inilah yang mendatangkan manfaat, masuk kepada syirik besar. Tapi kalau hanya sekedar meyakini ini sebab, benang ini sebagai sebab saja, masuk kepada syirik kecil. Dan semuanya adalah terlarang dan hukumnya haram. Kemudian atharu ta'alluqil qalbi bi ghairillah. Efek atau akibat daripada menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa dampak negatifnya menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dan benda-benda seperti ini memalingkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Wa tawakkal 'ala Allah ayyuhal mu'minun. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukup baginya. Cukup. Allah katakan fa huwa hasbuhu. Apa artinya hasbu? Cukup. Hasbi Allah. Apa artinya hasbi Allah? Bang Hasbi? Apa artinya? Cukup. Hasbi Allah, cukuplah bagiku Allah. Cukup. Kalau sudah cukup, ngapain cari yang lain? Yang begitu, Pak. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baiknya tempat bersandar, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya maula, wali, penolong, wa ni'man nasir. Dan bertawakal dalam ayat yang lain, dan bertawakallah kalian wahai orang-orang yang beriman. Bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benda-benda seperti ini mengurangi rasa tawakal kita kepada Allah. Mengurangi rasa ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal cukup kalau kita sudah mau bergantung hanya kepada Allah. Selesai. Tidak butuh yang lain. Dan akan menjadi lebih parahnya lagi adalah setan di sana akan bermain. Setan di sana akan berbisik bagaimana memalingkan tawakal kita sedikit demi sedikit dari Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga yang tadinya mungkin hanya dijadikan sebagai sebab. Ini kan cuma sebab. Ya saya tetap bergantung sama Allah katanya. Saya tetap meyakini Allah yang mendatangkan manfaat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang mencegahnya dan lain sebagainya. Ini kan hanya sebagai sebab. Ya, sekarang Anda jadikan sebagai sebab. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, beranikah Anda menjamin diri Anda sebagai tetap bertawakal kepada Allah sepenuhnya? Tidak bisa. Syaitan itu punya 1001 macam cara. Dan hati kita ini lemah. Maka nggak usah bertawakal, nggak usah bersandar, nggak usah berserah diri kecuali kepada Allah. Bukankah kita setiap hari keluar Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Selesai sudah. Tidak butuh yang lain. Tidak butuh benda ini, tidak butuh benda itu. Tidak butuh jimat ini, tidak butuh ini dan seterusnya. Cuma sama Allah saja. Bismillah, dengan nama Allah. Saya bertawakal. Sudah selesai. Maka benda-benda seperti ini mengurangi rasa tergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan cukup kalau Allah Subhanahu wa taala yang menjadi segalanya bagi kita. Maka benda-benda apapun yang sekiranya bisa mendatangkan kesyirikan, musnahkan. Benda-benda apapun yang sekiranya mengganggu rasa tawakal kita kepada Allah, hindari, jauhi. Seperti apa misalnya kita punya benda-benda yang dari bentuknya, oh ini bentuknya ini bagus ini. Kadang itu ketemu di jalan sesuatu benda-benda yang unik, disimpan, bagus nampaknya. Kadang ke pantai ketemu apa misalnya batu-batu karang yang unik. Kan biasa Pak seperti ini. Batu-batu karang yang unik. Cantik juga nih ya. Pertamanya cantik. Oh nanti bagus juga ini nih. Nah, kalau orang yang nggak belajar bisa saja menganggapnya ini kayaknya sakti ini. Atau benda-benda sepuh misalnya. Apa benda sepuh? Ya, keris misalnya, badai misalnya. Yang dari bentuknya mungkin unik. Yang sekiranya nanti ditakutkan akan menjadi sebuah wasilah untuk berbuat syirik, musnahkan. Musnahkan. Sekarang Anda jadikan sebagai badai. Ya biasanya kan ada tuh Pak, badai-badai orang kan. Sini, keriska. Ya, kalau orang Sulawesi itu terkenal tuh badainya Pak. Sini, taruh di sini. Biasanya itu di setiap bulan itu harus mandi dia. Badai itu dimandikan pakai jeruk nipis. Hah? Apa bahasanya? Oh, enggak tahu saya bahasanya kalau dari Sumatera Barat. Dimandikan dari apa biasanya? Saya dulu di kampung seperti itu, Mak. Saya tahu karena saya mengamalkan dulu ini. Saya amalkan dulu badai, tombak untuk memburu. Jadi ketika direndam 1 bulan dengan campuran buah-buah tertentu misalnya, ada buah yang besar tuh kayak kelapa, kayak apel, tapi besar dia, yang bisa dijadikan gayung. Apa namanya itu? Labu ya, labu. Tapi keras dia Pak kulitnya. Itu rendam di situ Pak. Saya nggak ngajari ya. Ngajari. Rendam di situ berhari-hari. Baru setelahnya itu jeruk nipis. Jeruk nipis. Itu akan berubah warnanya itu. Besi yang tadinya hitam jadi kebiru-biruan Pak. Nanti akan lagi keluar uratnya dia. Oh luar biasa ini. Coba lihat syirik seperti ini. Dikeramatkan.
Bahkan harus ada baca-bacanya sendiri kalau mencabutnya. Enggak sembarangan Pak, cabut badik itu harus ada baca-bacanya. Oh, kalau enggak baca-baca bahaya itu katanya. Kualat nanti. Apalagi kalau sudah sampai keluar-keluar uratnya itu. Ini wasilah seperti ini. Tadinya cuma dicuci, tadinya coba dimandikan. Berikutnya, ini mantap ini. Akhirnya kalau keluar, pakai ini insya Allah mantap. Ketemu orang, pakai ini mantap. Syirik. Syirik semuanya. Kalau bapak-bapak yang masih punya ini musnahkan. Bapak mungkin yakin karena sudah belajar. Ini enggak bakal. Saya belajar. Saya sudah belajar tauhid. Saya belajar akidah. Enggak boleh yakin seperti ini. Iya. Tapi kalau bapak mati. Anak-anaknya masih bisa. Nyambung. Ini peninggalan bapak saya. Pusaka orang tua saya ini. Harus disimpan. Bapak dulu disimpannya di tempat yang baik. Dibungkus kain kapan misalnya. Ada itu Pak. Benda-benda seperti ini. Dikeramatkan. Sekedar cerita, saya dulu punya badai seperti itu Pak. Ada dua. Satunya lagi itu badai yang itu sudah sepuh banget itu sudah badai itu. Sampai sudah retak-retak besinya. Dia punya katanya konon ini kalau orang sudah nusuk ini mati orang. Meskipun sekedar segini yang masuk nih Pak. Ujungnya itu seperti mulut buaya begini. Wah ini luar biasa ini. Luar biasa. Kita mungkin aman, tapi anak cucu kita. Saudara kita. Kalau dia yang terima, dia yang bahaya. Bisa jadi dia yang berbuat syirik. Makanya wasilah-wasilah seperti ini tinggalkan, jauhi, musnahkan. Ketika berpotensi memunculkan tawakal kita kepada benda tersebut, bahkan bisa menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Nah, di antara efek negatif daripada bergantungnya hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan benda-benda ini menyebabkan ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah adamul falahi wal fauzi wal dhufr was sa'd fid dunya wal akhirah. Ini sebab dan dampak negatifnya, buruknya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah adamul falah, tidak akan bahagia. Wal fauz, tidak akan beruntung. Wal dhafar was sa'd sama artinya. Tidak akan bahagia, tidak akan senang, tidak akan beruntung, tidak akan berhasil, sama artinya semuanya. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Yang kedua. Al-qalaqu wat-ta'bu an-nafsi wa 'adamur rahati wad-da'h was-sukun. Natijatan li da'wati Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi haitsu qala فلا ودع الله له أي لا جعله في دعة وسكون. Jadi ketika seseorang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan al-qalaq. Al-qalaq ini tidak tenang. Khawatir. Kok bisa? Ya iya. Bapak kalau sudah bergantung pada benda tersebut tidak tenang kalau tidak bawa. Tidak tenang kalau tertinggal di rumah. Ada itu Pak. Peninggalan dulu ini. Dulu, bukan sekarang ya. Peninggalan sepuh. Pisau ketika dibawa dia meyakini kalau kita bawa ini kita akan terus menang di dalam berdebat. Di dalam berbicara kita akan menang. Dan memang iya, orang ini
Dia enggak belajar apa-apa dia. Enggak ada sekolahnya, enggak ada. Tapi kalau masalah di pengadilan dipanggil dia. Hah? Apa itu PD, Pak? PD? Bukan PD lagi. Kalau ada misalnya di pengadilan, dia bukan pengacara. Mending kalau pengacara belajar SH, sarjana hukum, apa lagi? Master hukum. Ini enggak. Orang biasa, orang awam. Tapi ketika ada pengadilan, dia dipanggil. Hah? Karena apa? Meyakini. Ada bawaannya, Pak. Ada yang disimpan di sini. Oh, tapi memang jago bicara. Tapi kalau nggak ada ini, nggak mau dia. Kalau nggak ada yang disimpannya, nggak ada yang dibawanya, mana mau dia ikut membantah atau ikut berselisih dengan orang. Kalah dia nantinya. Subhanallah. Maka orang yang bergantung kepada benda ini mewariskan rasa khawatir wa ta'bun nafsi, dan jiwanya akan merasa lelah, capek dia. Wa adamur rahah, dan tidak ada rasa istirahat, tidak tenang dia. Meskipun tidur akan merasa khawatir, kadang tidur pun tidak nyenyak karena dihantui dengan was-was dan lain sebagainya. Nanti bagaimana kalau begini dan seterusnya. Karena ini adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala wadda'allahu lahu. Ya. Artinya Allah tidak akan menjadikan seseorang tenang ketika bergantung kepada sesuatu. Nah, yajibu 'ala al-'abdi an yata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu, tam'an wa raja'an wa khaufan. Wajib bagi seorang hamba untuk menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di dalam berharap, takut juga harus hanya kepada Allah, berharap juga hanya kepada Allah. Bukankah kita selalu mengucapkan iyyaka nasta'in, dan kepadamulah kami tempat meminta pertolongan. Bukankah kita senantiasa membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahus samad. Apa artinya as-samad? Bergantung. Banyak penafsiran ulama makna daripada as-samad. Antara nama-nama Allah adalah as-samad. Enggak boleh kita menamakan anak kita as-samad, karena itu adalah nama Allah. Kecuali kalau misalnya digabungkan dengan abdun. Abdus Samad. Saya Satria Habibi, bukan Abdus Samad. Abdus Samad. Apa artinya Abdus Samad? Hambanya zat yang maha apa Samad? Bergantung hanya kepadanya. Bagaimana ulama mengatakan? As-samad itu artinya menggantungkan segala kebutuhan hanya kepada Allah. Kita butuh apa, minta sama Allah. Itu arti as-samad. Maka seorang hamba harus hanya bergantung sama Allah. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an ya'tamida 'ala Allah wahdahu, dan hendaknya dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an yufawwidhal umura kullaha lillahi wahdahu, dan hendaknya dia menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Punya urusan apapun, serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya punya urusan ini, ya Allah. Bantu saya, tolong hamba. Bukakan kemudahan, bukakan pintu rezekimu dan seterusnya. Hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepada manusia. Karena ketika seseorang bergantung kepada manusia, dia akan lemah. Manusia juga lemah, kita pun akan menjadi lemah.
Jadi hendaknya menggantungkan atau menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah bekerja ini dan seterusnya, saya serahkan kepadamu ya Allah. Urusannya saya kembalikan kepadamu ya Allah. Fahuwa wahdahu dafi'u lil bala, dan karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang bisa mencegah kita dari bala, wa huwa dhar wan nafi', dan dialah yang bisa mendatangkan kemudaratan dan bisa mendatangkan manfaat. Allah berfirman, wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir, dalam surat Al-An'am ayat 17. Dan apabila ditimpakan kepadamu, Allah memberikan kepadamu dhur, kemudaratan, fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada solusinya, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah, tidak ada yang bisa mengangkat dari mudarat illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa iyamsaska bi khair, dan apabila engkau mendapatkan sebuah kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir, maka dialah zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Fallahu ta'ala al-mutafarridu bikashfi ad-dharra wa jalbil khair was-sarra, fa idza kana wahdahu an-nafi' wad-dar fa huwa alladhi yastahiqqu an yufrada bil 'ubudiyyah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala al-mutafarrid. Al-mutafarrid itu hanya satu-satunya. Esa dia, tunggal. Bikashfi dharra, yang bisa membuka, yang bisa memudahkan, yang bisa menyelamatkan dari keburukan, bala. Wa jalbil khair, dan dia satu-satunya yang bisa mendatangkan kebaikan. Fa idza kana wahdahu an-nafi' wad-dharra, fa idza kana wahdahu an-nafi' wad-dhar, maka jika Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bisa mendatangkan manfaat dan mencegah daripada kemudaratan, maka dia jugalah yang berhak satu-satunya untuk kita ibadahi. Amma ghairullah fala yamliku kashfud dhurr au jalbin naf'. Adapun selain Allah tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk mendatangkan manfaat dan untuk mencegah daripada kemudaratan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Maka ya kita sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah afara'aytum ma tad'una min dunillah. Tidakkah kalian melihat apa yang kalian minta kepada selain Allah? Minta kepada pohon, minta kepada berhala, minta kepada patung, minta kepada penghuni kubur ini. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Apabila Allah menghendaki untukku kemudaratan, bahaya, apakah mereka bisa mencegahnya? Apakah benda-benda ini bisa mencegahnya? Ketika Allah menghendaki sebuah keburukan kepada kita, apakah benda-benda yang kita beribadah kepadanya, kita serahkan ibadah kita kepadanya, berhala, patung, bisakah mereka mencegahnya? Tidak bisa sama sekali. Makanya Nabi Ibrahim di dalam sebuah cerita dalam Al-Quran, ketika mau membantah kaumnya yang menyembah berhala, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Beliau potong semua itu berhala-berhalanya. Ya, dihancurkan semua berhala-berhala kecil, kecuali yang satu. Kecuali patung besarnya.
Kemudian digantungkan kapaknya di situ. Balik kaumnya, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami? Mereka, kaumnya ini sudah menebak. Ini pasti Ibrahim. Karena cuma dia yang gak ikut sama kami. Cuma dia yang tinggal. Maka kata Nabi Ibrahim, nah itu kapak di tangannya. Di tangan patung besar itu. Ya. Kata mereka, nggak mungkin dia yang bisa melakukan. Oh, dia nggak bisa bergerak. Dia bisa ngapain? Nah, ini membantah akal orang-orang yang beribadah hanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia bisa mencegah kemudaratan, mendatangkan manfaat, tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Tidak mungkin ini terjadi. Tapi ternyata tidak bisa. Makanya subhanallah, Islam itu adalah Islam yang agama yang sempurna, yang mengajarkan kita tentang keimanan yang benar. Ya. Saya pernah melihat sebuah penyaksian video salah seorang pastor itu menghancurkan patung-patung Maryam, ya, Bunda Maryam. Dia mengatakan ini yang kita sembah selama ini, kata dia. Kita berdoa di hadapannya, akhirnya dia potong, dihancurkan itu. Lihat orang yang kita sembah, katanya, patung yang kita sembah, tidak bisa bermanfaat sama sekali. Bahkan dia tidak bisa mencegah dirinya untuk dipotong, tidak bisa mencegah dirinya untuk dihancurkan. Kenapa kita sembah patung-patung seperti ini? Mana akal kita? Jadi tidak akan ada yang bisa mencegah kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah membantah hal tersebut di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar 38. Katakanlah, tidakkah kalian melihat apa yang kalian beribadah kepadanya ketika Allah menghendaki kepadaku keburukan, kalian bisa benda-benda tersebut apakah bisa mencegahnya? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Dan kalau Allah menghendaki kebaikan untukku, Allah mau memberikan rahmat untukku, apakah bisa mereka tahan? Apakah bisa mereka tahan untuk tidak bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Qul hasbiyallah. Katakanlah, hasbiyallah. Cukup bagiku Allah. Maka ini bagus juga ini Pak, zikir ini. Kalau ada apa-apa, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Yang gitu ya. Ini namanya Bang Hasbi, bagus ini. Bukan hasbi beliau. Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Kalau ada apa-apa masalah, susah. Kok berat sekali urusan ini ya. Kok nggak kelar-kelar masalah ini ya. Cukup ucapkan apa? Hasbi Allah. Cukup bagiku Allah. Wa ni'mal hasbi Allah. Alaihi yatawakkalul mu'minun. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kepadanya lah orang-orang yang bertawakal bersandar. Dan orang mukmin, Allah adalah tempat bersandarnya satu-satunya. Dalam urusan apa Ustaz? Semuanya. Mau urusan akhirat, mau urusan dunia, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Sampai di sini ada pertanyaan? Biasanya Pak Imam rajin nanya. Pak Imam pembuka biasanya. Kenapa?
Ya. Ya. Tidak boleh, Pak. Dan ini sering terjadi. Anak sering sering nangis. Malam-malam tidak mau tidur, nangis saja terus. Akhirnya orang tuanya apa? Cari orang-orang yang bisa mengobatinya. Akhirnya dikasih benang, gitu ya? Atau apa? Buah-buahan isinya, Pak. Tadi apa bilang? Bilang apa? Ah, isinya buah pala dilobangi baru. Nggak boleh seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Termasuk syirik. Termasuk perbuatan syirik. Ada solusinya. Kalau anak-anak seperti ini nangis, ya demam, ya bacakan ayat-ayat Al-Quran. Bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ini mujarab ini. Mujarab kalau bahasa Indonesianya mujarab. Mujarab itu bahasa Arab itu, Pak. Mujarab. Apa artinya mujarab? Hah? Ampuh. Artinya mujarab itu, Pak, teruji. Kalau bahasa Arabnya mujarab artinya teruji. Bacakan Al-Quran, bacakan doa-doa yang disunnahkan Rasulullah, bacakan surat Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu yang 3. Insya Allah itu akan lebih aman. Nah, daripada pakai benda ini. Ya, banyak sekali, Pak. Ini mohon maaf ini. Jadi masyarakat kita ini masih jauh sekali. Kadang nggak paham masalah-masalah tauhid. Ya, akhirnya menggunakan pengobatan-pengobatan yang bentuk-bentuk kesyirikan di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Ada lagi? Ya, silakan Pak Imam. Takut sama saya? Ya. Ya. Pertanyaan Pak Imam yang pertama, syirik. Apakah ada ampunannya? Gitu. Iya. Iya. Syirik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan ada ampunannya di sisi Allah. Artinya apa? Seseorang yang mati dalam kesyirikan tidak ada ampunannya.
Tapi kalau bertobat, diterima tobatnya. Diterima tobatnya. Yang dimaksudkan tidak ada ampunannya ketika dia mati dalam keadaan syirik. Belum sempat taubat. Tapi kalau dia bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meninggal, dia sempat bertaubat kepada Allah. Maka diampuni. Yang tidak ada ampunannya maksudnya, dia kekal di dalam neraka kalau mati dalam keadaan syirik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain tidak. Masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik tidak ada ampunannya. Oleh karenanya kenapa para nabi dan rasul itu diutus untuk apa? Menegakkan tauhid. Menjauhkan dari kesyirikan. Kenapa? Ya, syirik ini berbahaya. Dan penyakit yang paling banyak tersebar di masyarakat adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Bukan di zaman kita saja, di zaman Nabi banyak sekali. Nabi-nabi terdahulu juga tugas mereka itu adalah membantah sebuah kesyirikan. Yang meninggal dalam keadaan bertaubat dari kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mati dalam keadaan belum bertaubat, ini yang tidak ada ampunannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Jadi mati dalam keadaan syirik tidak ada ampunannya. Tapi kalau dia mati sebelumnya bertaubat kepada Allah, maka dia akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh iya, satu lagi. Kalimat thayyibah. Istighfar. Istighfar banyak bentuknya. Ya. Minimal misalnya apa? Kalimat astaghfirullah. 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 Ya kan? Minimal itu. Sebagaimana yang kita ucapkan di setiap selesai salat. Astaghfirullah. 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 Mau ditambah lagi? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Boleh. Saya beristighfar kepada Allah yang Maha Agung dari dosa-dosa yang besar. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Boleh. Ya, atau baca Sayyidul Istighfar. Ini sayyidnya ini, Pak. Makanya kalau bisa jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Setiap pagi, setiap sore. Minimal itu. Apa itu Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunkan hamba. Akhir-akhir daripada kalimat ini. Faghfir li, ya Allah, ampunkan hamba. Fa innahu la yaghfiru dzunuba. Karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa illa anta, kecuali engkau. Nah, ini penghulunya. Jadi sebaik-baik istighfar yaitu Sayyidul Istighfar. Siapa yang membacanya di pagi hari dan kemudian dia baca dengan keyakinan mati di hari itu, kecuali dia akan dijamin menjadi penghuni surga. Siapa yang membacanya di petang hari, kemudian dia meninggal, dia baca dengan penuh keyakinan, muqinan biha, kata Rasulullah. Dia yakin dengan apa yang dibaca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, tidak ada yang bisa. Dan seterusnya, mati malam hari itu, meninggal pada malam hari itu, kecuali akan menjadi penghuni surga. Subhanallah. Ya. Jadi macam-macam istighfar banyak. Ya minimal astagfirullah, 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 astagfirullah. Ayo, gampang kan? Gampang. Tapi kadang kita tidak mau mengucapkannya. Kadang malu-malu kadang. Ya. Tapi di depan orang jangan pula banyak istighfar, Pak. Depan orang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tidak perlu juga begitu. Ya, kalau sendiri, ya. Dan banyak sekali waktu-waktu kesendirian kita. Ada pertanyaan, apakah acara adat tolak bala
untuk mengusir hama di sawah yang diiringi dengan zikir termasuk syirik. Acara adat aula bala. Adatnya seperti apa? Acaranya seperti apa? Kan biasanya dibarengi dengan ritual-ritual tertentu. Ya enggak? Bersama. Ya. Sebenarnya caranya saja yang kurang tepat. Tidak perlu bersama-sama. Ya. Dan tidak perlu harus di sawah misalnya. Ya itulah bala itu ada berdoa kepada Allah. Tidak perlu harus ke sawah dan Enggak, bukan bersama-sama. Enggak. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, itu ritual yang tidak ada contohnya, tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Tolak bala itu tidak mesti harus sama-sama datang ke sawah, kemudian baca zikir ini bersama-sama. Kadang lemparkan beras, ini semuanya sudah tidak dibenarkan. Pajak di pojok masing-masing, pojok sawah sana satu, sana satu, sana satu, sana satu, tengah satu misalnya. Nah, ini tidak ada tidak dibenarkan ya cara-cara seperti ini. Tolak bala ya bisa kita berdoa kepada Allah. Ya, cari waktu-waktu mustajab, minta kemudahan ya Allah. Ya, mudahkan urusan hamba ya Allah. Ya, baguskan panen hasil sawahku ya Allah misalnya. Nah, ini kan sudah tolak bala di situ. Jauhkan dari hama-hama ya Allah. Ya. Tapi kalau dibarengi dengan cara-cara ritual yang seperti itu, maka itu sudah tidak menjadi benar. Ya. Ada ya berdoa. Ini tolak bala itu. Tapi bukan berarti ada cara tolak bala. Biasanya kan ada tuh. Awalnya berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika. Tapi ketika sampai doa-doa tertentu, Allahumma dfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal zalazil wal fitan dan seterusnya. Seperti ini. Nah. Bala itu tidak ditolak seperti ini. Tapi tetap berdoa ke atas. Tolak bala artinya menolak bala dengan doa. Tapi sekarang dimaknai tolak bala itu dengan ritual-ritual tertentu. Ini yang jadi masalah. Tolak bala dengan berdoa, ya Allah jauhkan saya dari bala. Itu kan tolak bala artinya. Tolak bala enggak Pak? Berdoa supaya kita tidak ditimpakan bala musibah. Itu kan tolak bala. Tapi sekarang dimaknai dengan makna yang berbeda. Tolak bala itu dengan ritual-ritual tertentu. Cara-cara tertentu ini tidak dibenarkan. Contoh kecilnya ketika berdoa tolak bala begini. Tangan begini. Kalaupun ada dalilnya itu tidak sahih. Nah. Apakah pertaubatan pelaku syirik akbar harus mengulangi syahadat? Ya, tidak perlu. Tidak perlu. Ya cukup. Ya kita tobat, sholat. Dalam sholat sendiri ada syahadat. Asyhadu an la tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Tidak ada ritual orang yang bertaubat dari syirik harus ada ritual persyahadatan. Karena katanya kamu belum sah syahadatnya. Nah, itu ada itu Pak di beberapa tempat keyakinan tertentu. Lahir bapak misalnya ini yang belum pernah mengikuti ritual syahadat belum dikatakan muslim katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tuh. Ada di kampung saya begitu Pak.
Ritual syahadat. Ada gurunya yang buat dia bersyahadat. Padahal kan kita sudah muslim dari kecil. Itu sudah muslim dari kecil. Tapi kalau belum mengikuti ritual tersebut, persaksian di atas gurunya, di depan gurunya, belum Islam katanya. Bahaya ini. Berarti kita semuanya ini kafir katanya. Karena belum bersyahadat di depan gurunya dengan ritual tertentu. Nah, mirip-mirip dengan pembaptisan. Ya, di baiat. Nah, tidak perlu seperti itu. Ya, cukup kita bertobat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya sudah cukup. Gitu kan? Allah Ta'ala. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru saja mengenal sunnah. Ana mau tanya, apakah maulid? Maulid perkara bid'ah. Kemudian saya sampai saat ini mengikuti maulid. Apakah amalan saya diterima oleh Allah karena niat saya hanya mengikuti ceramah saja? Syukran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara maulid ini ulama berbeda pendapat di sana. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya, tapi kalau Bapak Ibu tanya saya sendiri, saya mengatakan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan tidak perlu kita merayakannya. Ya, tidak perlu merayakannya. Ya. Ustaz-ustaz kibar, ustaz-ustaz yang lain sudah menjelaskan panjang lebar tentang hukum-hukum maulid Nabi seperti ini. Ya. Kalau kita betul-betul mau mengikuti jalannya para salaf sahabat-sahabat Rasulullah SAW, maka ini tidak ada. Perayaan seperti ini tidak ada. Ya cukuplah hal-hal seperti ini mendatangkan kemungkaran. Ya, ketika pintu-pintu maulid seperti ini dibolehkan dibuka, maka akan membuka pintu-pintu kemungkaran yang lainnya. Ya, coba bayangkan Pak, sekarang ini luar biasa nih perkembangannya. Ya, kalau dulu kan mungkin maulidnya apa, ceramah, apa, ada simbol-simbol apa gitu kan tertentu. Sekarang itu luar biasa Pak. Maulid itu acaranya apa? Joget-joget. Bapak pernah lihat tak? Joget-joget, musik. Siapa? Karena apa? Karena membuka pintu ini. Tapi coba kalau ditutup tidak akan terjadi hal seperti ini. Tidak akan terjadi hal seperti ini. Dan cukuplah mengungkapkan rasa cinta kita dan senangnya kita kepada baginda Rasulullah SAW ya dengan berselawat, dengan mengamalkan sunnahnya. Ya tidak perlu harus sampai merayakan hari lahirnya. Yang hari lahirnya itu sendiri khilaf di antara ulama. Tanggalnya itu khilaf. Adapun meninggalnya 12 Rabiul Awal. Lahirnya itu khilaf di antara kalangan para ulama. Maka lebih selamat kalau kita tidak ikut acara-acara seperti itu. Ya mau ikut ceramah ya silakan datang kajian-kajian. Walillahil hamd. Ya, hampir setiap hari ada kajian, hampir setiap minggu ada kajian, ada ceramah. Ya, tapi sangat disayangkan sekali Bapak Ibu yang mengamalkan hal-hal seperti ini, yaitu tadi tidaklah perkara-perkara bid'ah dikerjakan kecuali yang sunnah akan tersingkirkan. Yang sunnah-sunnah akan tersingkirkan. Ya. Yang biasanya datangnya cuma acara itu saja. Dengar ceramahnya pasti acara-acara itu. Rugi kita Pak kalau misalnya mau dengarkan ceramah cuma hanya di acara-acara maulid. Rugi kita. Ya. Dan biasanya ironisnya sekali Pak. Nah, orang yang datang di acara-acara seperti ini memuliakan acara-acara yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, yang akhirnya sunnah pun jauh, bahkan yang wajib pun bahkan ditinggalkan. Terbukti? Terbukti. Di acara datang ramai, pas sholat kosong masjid. Yang wajib yang mana? Sholat Pak, wajib berjamaah itu di masjid. Tapi yang nampak coba kelihatan, acaranya ramai Pak. Masya Allah penuh ini masjid kadang. Ini kalau mau bercerita tentang hukumnya ya. Tapi kalau yang mau melaksanakannya ya terserah. Ya. Akan mempertanggungjawabkan sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan bertanggung jawab dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau melaksanakan seperti ini?
Kenapa engkau melaksanakan seperti ini? Maka tidak ada cara yang lebih selamat, lebih aman, ya, kecuali mencukupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tuntunannya kerjakan, yang tidak ada tuntunannya jauhi. Ya, jadi seperti itu. Kalau saya ditanya, ya saya tidak merayakannya, ya saya tidak melaksanakannya. Ya, karena kenapa? Ya, tidak pernah kita dengar sahabat Umar, sahabat Abu Bakar, Utsman merayakan hal tersebut ini. Kalau masalah cinta, kita lebih cinta daripada Abu Bakar. Siapa yang lebih cinta kepada Nabi? Abu Bakar apa kita? Jauh Pak, Abu Bakar itu sampai nangis-nangis. Ya, karena rindunya kepada Rasulullah, senangnya ketika diajak hijrah di kota Madinah. Cintanya luar biasa. Tapi pernahkah kita mendengar Abu Bakar merayakan maulidnya Nabi SAW? Tidak pernah sama sekali. Sahabat-sahabat pun tidak pernah. Siapa yang lebih cinta kita daripada Aisyah pada Rasulullah? Aisyah pasti. Tapi pernahkah kita mendengarkan Aisyah merayakan? Tidak pernah. Maka bukti cinta itu kepada Nabi cukup dengan menjalankan sunnahnya. Ya, berdoa, bersalawat, dan seterusnya. Dan kalau mau belajar sejarah Bapak Ibu, maulid ini ya dirayakan pertama kalinya itu di Mesir dari kalangan Bani Fatimiyah. Ya, yang di sana ketika itu ada 5 maulid yang dirayakan. Ini orang Syiah yang pertama kali yang merayakannya, Pak. Orang Syiah, bukan Islam Sunni. Di mana orang Syiah itu ada 5 maulidnya. Maulid Nabi, maulid siapa lagi? Ali, Hasan, Husain, Fatimah, dan seterusnya. Ya, maka perlu kita belajar. Perlu kita belajar. Mencukupkan yang sunnah, cukup. Ya, daripada mengamalkan yang lain, tapi ternyata tidak ada manfaatnya, bahkan justru mengkaburkan kita terhadap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mau melaksanakannya ya silakan, tapi bertanggung jawab nanti sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau misalnya sampai ada kemungkaran di dalamnya. Nah, ini kreasi nih. Makanya ketika pintu-pintu bid'ah dibuka, maka pasti akan membuka pintu-pintu yang lainnya. Tadinya mungkin hanya sekedar merayakan. Nanti akan ada perayaan-perayaan tertentu. Joget-joget, musik, apalagi dan lain seterusnya. Ini karena apa? Dibuka pintu bolehnya tadi. Kan begitu. Sekarang kan orang kreatif, Pak. Kreatif. Saya pernah lihat itu, Pak. Telur, Pak. Di kampung-kampung tertentu simbolnya itu telur. Telur rebus. Taruh di mana-mana gitu. Itu setelah selesai acara, berebutan ambil berkahnya katanya. Berkahnya. Nah, adakah diajarkan kita seperti ini? Tentunya tidak ada. Akhirnya ya anak-anak muda sekarang semakin kreatif dia. Ya, akhirnya acara-acara maulid seperti ini dibarengi dengan apa? Nyanyi-nyanyi, bahkan joget. Bapak-bapak mungkin belum pernah lihat. Ada itu, Pak, terjadi. Terjadi joget-joget dan seterusnya. Wal'iyadzubillah. Ya, maka tentunya yang lebih selamat adalah mencukupkan diri kita terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah yang belum bisa kita kerjakan. Yang itu jelas-jelas menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas-jelas menunjukkan tanda cinta kita kepada Nabi, menjalankan sunnahnya. Ya. Tapi acara-acara seperti meskipun itu adalah ada yang mengatakan khilaf, ya. Tapi buktinya apa? Terkadang kita jauh dari sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Wallahu musta'an. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya pribadi, dan kepada Allah saya beristighfar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.